Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyakunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Ya, walaupun pada kesempatan siang hari ini qadarullah kita pun masih bisa belajar dengan sistem jarak jauh. Yang tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan semakin hari dan semakin bertambah usia kita, bertambah pula ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan pada kita. Pada sesungguhnya ilmu yang bermanfaat inilah, yaitu ilmu agama inilah, yang akan memberikan kepada kita jalan kebahagiaan. Tidak hanya kehidupan kita di dunia ini, melainkan juga nanti di yaumil qiyamah kelak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut paham terhadap ilmu agamanya. Artinya kalau semakin hari semakin bertambah usia kita, Allah tidak memberikan pada kita pemahaman terhadap ilmu agama kita, maka kita takut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Karena dengan ilmulah kita akan bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agamanya lah kita akan bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, dan kita pun bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, tentunya untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah dengan doa yang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah. Insyaallah tabaraka wa taala fi hadzal yaum sanunhi ba'da tamarin min ad-darsi al-hadiyata asyarah wa ba'da dzalika biidznillah sanabda'u wa sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha al-juz'i tsani. Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan hari ini, di pertemuan hari ini, kita akan menyelesaikan beberapa latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-11 dari pelajaran kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Kemudian nanti setelah itu kita akan langsung memasuki
pelajaran baru dari kitab ini, yaitu pelajaran yang ke-12. Baqiya tamrinun wahidun minad darsi al-hadiya asyra. Tersisa satu latihan aja dari pelajaran yang ke-11 ini, di mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembahasan kaidah amma, yang secara umumnya bahwasanya kaidah amma ini kalau kita ingin menggunakannya dalam satu kalimat sempurna, maka wajib bagi kita untuk menambahkan fa pada khobarnya. Jadi kalau kita menggunakan amma, maka kita wajib memunculkan fa pada khobar. Karena amma ini masuk pada jumlah ismiyah. Bagaimana contohnya di sini? Penulis mengatakan ikhwati yaskununa fi mahaji'al jami'ah. Saudara-saudara saya, mereka tinggal di asrama-asrama kampus. Amma ana, umat bisa lihat ini, amma ana adapun saya, ana ini mubtada. Asalnya begini, ana askunu, begitu ya. Ana askunu, saya tinggal. Jadi ana ini mubtada. Nah, askunu ini khobar. Khobarnya namanya khobar jumlah fi'liyah. Nah, fa ini selalu muncul di khobarnya umahat. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi umahat menggunakan amma wajib ada fa-nya. Nah, sebagaimana saya sampaikan pada pekan sebelumnya, boleh dibuang fa-nya pada beberapa kondisi saja. Itu pun dengan syarat harus bermakna qaul. Kalau tidak bermakna qaul, maka nggak boleh bagi kita meninggalkan huruf fa. Begitu ya. Sehingga umat dapatkan dan banyak di Al-Quranul Karim setelah amma pasti ada fa-nya pada khobarnya. Wa amma man khafas mawazinu fahuwa fi fa ummuhu hawiyah. Kan begitu ya. Wa amma man saqulas mawazinu fa ummuhu. Begitu ada fa-nya. Wa ammal yatima fala takhar. Fa ada fa aja lagi. Amma ba'du fa inna. Begitu. Selalu ada fa pada khobar. Karena memang ini syarat dari penggunaan amma. Sehingga pastikan ketika umat sudah belajar tentang amma ini, maka ketika umat membuat kalimat, jangan lupa memunculkan fa pada khobarnya. Amma ana fa askunu. Adapun saya tinggal. Begitu fa-nya tidak diartikan dengan maka. Kok nggak maka Ustadz? Bukannya fa itu maka? Saya sampaikan tadi, fa ini dikenal sebagai fa'ul jawab. Fa jawaban yang memang tidak diartikan dengan maka. Ini kewajiban yang ada setelah penggunaan kata amma. Demikian pula pada beberapa contoh kalimat berikutnya yang kita dapatkan dalam latihan ini. Amal Inggrisiyatu fa'arifuha, lihat di sini. Adapun bahasa Inggris, lihat ya. Fa'arifuha, ini mubtadanya ini Inggrisiyah. A'rifuha khobar jumlah fi'liyah. Fa'arifuha jayidan. Maka, ini kan ada makanya di sini, tapi tidak kita artikan. Adapun bahasa Inggris, saya sangat mengetahuinya sekali. A'rifuha jayidan. Lihat di sini, fa muncul setelah kata amma. Dan seterusnya sebagaimana yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya. Kemudian penulis memberikan pada kita latihan yang alhamdulillah latihan berkaitan dengan amma ini pun sudah kita sama-sama bahas di pekan sebelumnya, artinya di pertemuan sebelumnya karena pekan lalu kita libur Idul Adha. Dimana contohnya di sini penulis memberikan pada kita suatu pertanyaan. Dan dalam pertanyaan ini kita harus menjawab dengan amma. Karena amma ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu perincian. Perincian dari satu jawaban. Contoh di sini, Ainal mustashfa wa aina maktabul barid. Kita ditanya ini ya. Ainal mustashfa wa aina maktabul barid. Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Berarti kan ada dua pertanyaan nih. Kita jawab dengan perincian. Adapun rumah sakit di sana. Adapun kantor pos di sana. Kan begitu ya. Berarti kita ingin menjawab satu kalimat perincian. Makanya kita gunakan amma. Tapi jangan lupa, ketika kita menggunakan kata amma, fa wajib kita munculkan. Sehingga jawabannya bagaimana? Kita bilang ammal mustashfa fahuwa amama dakal masjidi. Adapun rumah sakit, fahuwa, lihat fa ini muncul di khobar. Mustashfa mubtada, huwanya khobar. Boleh tidak Ustadz nggak pakai huwa, langsung amama dakal masjidi? Karena kan khobar boleh khobar syibul jumlah. Jawabannya boleh. Boleh umahat munculkan lagi domirnya seperti ini, fahuwa amama dakal masjidi, atau umat cukupkan amal mustashfa
fa amama dzakal masjidi. Itu boleh. Berarti nanti khobarnya khobar syibhul jumlah. Wa amma maktabul barid, adapun kantor pos, fahuwa qaribun minas suqi, dia dekat dari pasar. Kemudian rokam isnan, ini saya bacakan langsung ya, karena sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Kita akan langsung nanti insya Allah setelah ini membahas faedah berikutnya. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsman, di fakultas mana Hamid dan Utsman belajar? Nih yang ditanya dua nih, Hamid dan Utsman. Secara tidak langsung berarti kita akan menjawab dengan kalimat perincian. Adapun Ahmad di sini, adapun Utsman di sini, maka kita harus menggunakan amma. Ketika kita menggunakan amma, jangan lupa fa dimunculkan. Langsung kita bilang amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarah. Adapun Hamid, dia belajar. Ustadz, boleh gak saya pakai huwa lagi? Fa huwa yadrusu. Boleh. Saya bilang apa? Boleh. Kalau tidak, langsung aja begini boleh. Berarti khobarnya namanya khobar jumlah fi'liyah. Amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarah. Adapun Hamid, dia belajar di fakultas ekonomi. Wa amma Utsman fayadrusu fi kulliyati tib. Adapun Utsman, dia belajar di fakultas kedokteran. Soal terakhir yang kita jawab pada pekan lalu atau pertemuan sebelumnya, aina dhahaba abuka wa akhuk? Di mana atau kemana ayahmu dan saudaramu pergi? Kita jawab dengan kalimat perincian nih. Ayah saya pergi ke sini. Adapun saudara saya pergi ke sana. Berarti kita pakai amma. Jangan lupa munculkan fa. Kita bilang amma abi fadhahaba ilal mustashfa. Wa amma akhi fadhahaba ilas saydaliyah. Atau boleh diganti dengan mudhari seperti ini. Hakada ummahat, ini pembahasan dari amma yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Barangkali di antara umat masih ada yang ingin bertanya tentang amma, saya persilahkan. Kalau tidak, insya Allah, sebagaimana yang saya sampaikan, kita akan membahas faidah baru dari latihan yang terakhir yang penulis akan sampaikan pada kita di pelajaran ke-11 ini. Barakallahu fikunna tafadhalna hal min soal, idza kana min kunna soalan, fa alaihi fal yas'alni. Hendaklah pada dia untuk berikan pertanyaan pada saya. Pardon, kalau tidak ada, kita lanjut ke faidah berikutnya. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, sebentar ini ada masalah lagi. Tes. Baik, tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala. Kemudian penulis menyampaikan pada kita faidah terakhir yang akan kita dapatkan dari pelajaran ini, yaitu latihan yang ke-15. Tamrin al-khamisa asyara. Latihan yang ke-15. Bagaimana dalam latihan ini insya Allah penulis akan menyampaikan kepada kita tentang makna perbedaan atau perbedaan makna antara ungkapan akhi dengan akhun li. Atau mat bilang saya roti dengan saya rotun li. Saya tulis begini maksudnya. Perbedaan ungkapan akhun li dengan perbedaan makna kata akhi. Contoh lain misalnya saya rotun li dengan saya roti. Atau saya bilang ibnun li dengan ibni. Saya bedakan antara yang berakal dengan tidak berakal. Boleh ya pakai li dua-duanya, baik yang berakal ataupun tidak. Baik umahat, kalau kita lihat dari contoh kalimat yang saya tulis di hadapan umahat sekalian yang ada di layar masing-masing, akhun li dengan akhi itu seolah-olah seperti sama. Akhun itu
saudara. Li, milik saya. Akhi, saudara saya. Kan sama. Akhi itu artinya saudara saya atau saudara milik saya. Sayyaratun li, sebuah mobil milik saya. Sayyarati, mobil saya. Ibnun li, anak laki-laki milik saya. Ibni artinya anak saya. Maksudnya anak milik saya. Lihat Ummahat, dalam dua kalimat ini seolah-olah sepertinya sama. Namun ternyata kalau kita mengungkapkan salah satu dari dua kata ini, sebetulnya antara satu kata ini dengan kata yang lainnya memiliki makna yang berbeda. Apa itu perbedaannya? Penulis akan menyampaikan kepada kita. Sebelum saya jelaskan contohnya lebih lanjut, saya akan sampaikan dulu apa yang diberikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala dalam latihan ini. Umat bisa lihat, penulis menyampaikan pada kita beberapa kalimat. Ja'a akhi min Makkah. Ja'a akhi min Makkah. Satu lagi, Ja'a akhun li min Makkah. Lihat nih, dua kalimatnya bentuknya berbeda. Satu menggunakan kata akhi, satu lagi menggunakan akhun li. Apakah dua kalimat ini mengandung makna yang berbeda? Itu pertanyaan kita. Apakah dua kalimat ini mengandung makna yang berbeda atau dua-duanya mengandung makna yang sama? Jawabannya adalah dua kalimat seperti ini mengandung dua makna yang berbeda. Kalimat yang pertama dengan kalimat kedua maknanya berbeda. Apa bedanya? Bedanya lihat sesuai dengan disampaikan oleh penulis dalam kurung ini. Ja'a ahun li min Makkah. Maksudnya adalah ja'a ahadu ikhwati. Telah datang salah seorang dari saudara-saudara saya. Jadi begini Ummahat, ketika Ummahat mengungkapkan kata akhi, ja'a akhi min Makkah, begitu ya. Ja'a akhi min Makkah. Lihat, isim kata akhun disandarkan kepada domir ya. Berarti kata akhun ini secara otomatis menjadi isim ma'rifat. Secara otomatis kata akhi ini menjadi isim ma'rifat. Kenapa jadi ma'rifat Ustaz? Karena didofahkan pada domir dan domir itu ma'rifat. Jadi kalau umat bilang ja'a akhi min Makkah, maksudnya adalah telah datang saudara saya dari Makkah. Yang mana saudaranya itu loh, yang itu. Karena sudah saya maksudkan dengan ma'rifat. Tapi ketika umat ingin ungkapkan dalam bahasa kita begini, telah datang salah seorang saudara saya. Yang mana ya? Ya pokoknya salah seorang saudara saya akan datang. Saya tidak sebutkan yang mana orangnya, karena umum pemberiannya. Karena umat ingin menyebutkan salah seorang saudara saya dengan bentuk umum, sehingga umat wajib jadikan kata akhun dalam bentuk nakirah. Makanya tidak boleh diidofahkan. Bentuknya begini, ja'a akhun. Telah datang salah seorang saudara. Saudaranya siapa? Saudara saya. Agar tahu itu saudara saya, maka tambahkan dengan li. Jadi terpisah nih. Kalau yang pertama, ja'a akhi menjadi ma'rifat, telah datang saudara saya, yang itu orangnya. Karena ma'rifat. Tapi ketika umat ingin bilang telah datang salah seorang saudara saya, yang mana ya? Umum. Saya hanya menyebutkan salah seorang saudara saya. Karena kita ingin berikan kejutan misalnya. Salah saudara saya akan datang dari Makkah. Yang mana ya orang? Nanti antum lihat aja. Pokoknya salah seorang saudara saya akan datang. Ungkapan kita, kata akhi dipisah. Jadi akhun kemudian li. Telah datang salah seorang saudara saya dari Makkah. Ya sama seperti umat bilang gini nih. Umat yang bilang dalam bahasa Arab, saya akan pergi ke sekolah dengan mobil saya. Kalau umat bilang begitu, begini bilangnya. Zahabtu ilal madrasati bisayyarati. Artinya dengan mobil yang sudah ditentukan, yang itu mobil. Saya akan pergi ke sekolah, atau saya telah pergi, kalau maaf, saya akan pergi pakai mudhari. Saya salah tulis dengan fi'ilnya. Alhabu ilal madrasati bisayyarati. Aku akan pergi ke sekolah dengan mobil saya. Tapi ketika umat ingin bilang, saya akan pergi ke sekolah dengan salah satu mobil saya. Menunjukkan apa? Umat masih memberikan makna mobil dengan makna umum. Dan umahat ingin menunjukkan bahwasannya mobil yang saya punya itu bukan itu aja. Ada yang lainnya. Jadi bilangnya bagaimana? Tinggal dipisahkan saya roti dengan seperti ini. Alhabu
ilal madrasati bisayyaratin li, begitu. Jadinya apa? Saya pergi ke sekolah dengan salah satu mobil saya. Itu bedanya. Bagi contoh lain, misalnya umat bilang saya akan pergi ke pasar bersama anak saya. Umat bilang gini, Alhabu ila suqi bi ibni. Saya akan pergi ke pasar bi ibni dengan anak laki-laki saya. Yang mana anak laki-lakinya? Itu loh, yang itu. Karena saya sudah khususkan. Yang tahu hanya saya. Walaupun saya sudah khususkan atau orang lain sudah tahu ibni, oh berarti dia sudah memaksudkan memaksudkan anaknya yang itu loh, bukan yang lain. Karena bentuknya sudah ma'rifat. Saya akan pergi ke pasar dengan anak saya yang itu. Yang saya maksudkan yang itu. Karena saya berikan dalam bentuk ma'rifat. Ketika umat ingin bilang saya akan pergi ke pasar, ma'a bukan bi. Oh, bi ini salah tulis lagi. Ma'a bersama. Ma'a ibni bersama anak saya. Kalau umat ingin bilang saya akan pergi ke pasar bersama salah satu anak saya, berarti anak yang lain masih ada. Tapi saya umumkan bentuknya salah satu anak saya, maka umatnya bilang begini. Adhabu ila suqi ma'a ibnin li. Begitu. Ya, jangan sampai salah ya. Perbedaan antara makna ini, yang satu ibni artinya anak saya, kalau ibnin li salah satu anak saya. Enggak, jangan sampai salah umat bilang nanti, man hada, siapa ini? Umat bilang, hada zaujun li. Waduh, repot kalau gitu. Ditanya, man hada, siapa ini umat? Man hada ya ukhti. Ditanya, ini siapa? Hada zaujun li. Waduh, repot kalau begitu. Ini salah satu suami saya. Bahaya, salah dia ungkapannya. Harusnya dibilang hada zauji. Iya. Hati-hati, beda nih mananya ya, beda. Ya apalagi salah sangka nanti misalnya man hadihi ya akhi hadihi zaujatun li. Wah, itu beda lagi nanti. Hadihi zaujatun li artinya ini salah satu istri saya, berarti isinya banyak. Tapi kalau dia bilang ini istri saya, maka bilang hadihi zaujati. Nah, ini perbedaannya ya umahat ya. Agar umahat pastikan, jadi berbeda antara memisahkan kata akhi, ibni, zauji, zaujati dengan dipisahkan dengan apa? Ahun li, waladun li, ibnun li, zaujatun li. Kalau dipisahkan seperti itu, maka ingat-ingat kembali makna yang dipisahkan dengan li itu bermakna salah satu dari apa-apa-apa. Itu maksud dari perbedaannya. Makanya di sini perlu menyampaikan pada kita contoh raqam wahid. Saya ulang kembali contohnya. Ja'a akhi min Makkata, kata penulis, telah datang saudara saya dari Makkah. Adapun yang kedua, ja'a akhun li min Makkata, kata penulis artinya ja'a ahadu ikhwati, datang salah seorang dari saudara-saudara saya. Jadi saudaranya banyak, cuma salah seorangnya aja yang datang, dan itu pun masih umum. Akan datang atau telah datang salah seorang saudara saya dari Makkah. Itu maksudnya. Coba rokam 2 dan 3. Saya minta yang baca ummahat, kemudian coba terjemahkannya seperti apa. Benar gak nih umat bacanya? Sebelum pertanyaan, selesaikan dulu ya. Ininya apa namanya kalimatnya. Jangan tanya dulu. Baik, silakan. Ini saya hapus tulisannya ya. Mudah-mudahan sudah sempat ditulis. Baik, rokam isnan. Coba dibaca. Tolibah baru dulu deh. Ini ada paling atas. 10 menit coba. Iqra'i rokam isnan. Raqam isnan. Nah. Zahabu li ziyarati sodiki. Apa zahabtu? Ulang. Oh iya. Zahabtu li ziyarati sodiki. Bagus. Terus yang kedua, baca kalimat kedua. Zahabtu li ziyarati sodikin li. Nih bagus. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Baik, coba Bu Menik, mana pertama ini makna kalimat pertama ini apa? Zahabtu li ziyarati sadiqi. Kalau terjemahkan dalam bahasa kita bagaimana? Saya telah mengunjungi teman atau sahabat saya. Iya, saya pergi gitu ya. Zahabtu saya pergi untuk ya, li itu untuk mengunjungi mengunjungi saudara
Saya, betul. Sahabat saya. Ya, saya pergi untuk mengunjungi saudara saya, betul. Kalau yang kedua, dhahabtu li ziyarati shadiqin li, apa artinya? Saya pergi. Saya pergi untuk mengunjungi salah satu sahabat saya. Betul, itu dia umahat. Ketika umat ingin pisahkan menjadi mana salah satu saudara saya, maka sodiqi dipisahkan dengan sodiqin li. Aku pergi untuk mengunjungi salah satu saudara saya. Nah, barakallahu fiik Bu Menik, Ahsanti. Coba rekam salasa Bu Siti Sofia. Ini maksudnya lihat ya, li ziyaratin sadiqin li yaitu li ziyarati ahadi asdiqai. Maksudnya untuk mengunjungi salah seorang dari teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya. Coba Bu Siti Sofia, rekam salasa. Silakan. Salasa. Ya, Askunu ma'a qoribi. ya. Yang kedua, kalimat dua baca dulu. Askunu ma'a qoribin li. Nah, bagus. Coba kalimat pertama apa artinya? Askunu ma'a qoribi. Artinya apa Bu Siti Sofia? Saya tinggal bersama siapa? Qoribi. Qorib kerabat Ibu artinya. kerabat saya. Ya, bersama kerabat saya. Bagus. Yang kedua, askunu ma'a qaribin li artinya apa? Saya tinggal bersama salah satu kerabat saya. Nah, itu dia. Saya tinggal bersama salah satu kerabat saya. Nah, itu bedanya ya umat. Jadi ketika umat pisahkan qoribi menjadi qaribin li bermakna ma'a ahadi aqribai, bersama salah satu dari kerabat saya. Hakada Bu Siti Sofia, Masya Allah, Barakallahu fiik. Hasan. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, saya akan berikan pertanyaan kepada Ummahat. Ada Ustadz. Ya, silakan. Rahmatullah. Ustadz, apakah ada bedanya ja'a akhun li min makata dengan misalnya Anda bikin li akhun ja'a min makata? Gimana kalimat keduanya? Saya tulis dalam bentuk tulisan, takutnya saya salah paham. Li akhun ja'a min makata. Ja akhun. Itu yang di pelajaran 10. Kalimat kedua, kalau yang pertama sudah jelas, tadi sama dengan yang di atas nih. Ja akhun li min makata. Kalimat kedua Ibu maksud? Ja akhun. Li akhun. Terus ja'a min makata. Ja'a min makata. Begini tulisannya ya. Ya. Li akhun ja'a min makkata. Sama aja ini. Tinggal merubah bentuk kalimatnya aja. Saya mempunyai salah seorang saudara laki-laki yang telah datang dari Mekah. Ini artinya begitu. Hanya membalik saja. Kalau lihat secara maknanya tersirat ini mana yang sama. Tapi kalau diterjemahkan tentunya berbeda ya. Kalau yang pertama nih. Ja akhun li min makkata, telah datang salah seorang saudara saya dari Makkah. Tapi kalau yang kedua, li akhun, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Yang mana umum ya, seorang saudara laki-laki yang telah datang dari Mekah. Begitu artinya, beda. Ya. Saya ulang nih artinya, kalau li akhun ja'a min Makkah, saya memiliki seorang saudara laki-laki yang telah datang dari Mekah. Itu. Iya. Kalau yang di atas nih, ja'ahun li min Makkah, artinya telah datang salah seorang saudara saya dari Makkah. Begitu Bu. Dan cara i'rabnya pun berbeda. Nanti umat kalau belajar i'rab berbeda tentunya. Kalau li akhun, li ini sebagai khobar syibul jumlah. Saya punya siapa? Saudara. Seorang saudara laki-laki umum. Yang mana? Umum. Yang seorang laki-laki yang datang dari Mekah. Nanti ini nih ja'a fi'il, kemudian fa'ilnya kembali domir huwa, dia ke akhun, min Makkah sebagai muta'alik. Nanti insya Allah, tapi agak jauh nih pelajarannya yang ini. Nanti karena akhunnya umum, ini muta'alik ya namanya, saya tulis di sini muta'alik. Nah, karena akhun ini dalam bentuk nakirah datang setelah fi'il, maka nanti fi'il, fa'il dan muta'aliknya dikenal sebagai na'at. Ini dia na'at sababiyah, begitu ya. Na'at dalam bentuk jumlah kalimat. Nah, ini boleh na'at dalam bentuk kalimat, tapi belum sampai pelajarannya. Nanti ada nih na'at-na'at begini dalam bentuk kalimat. Syaratnya apa?
yang dinaatkan dalam bentuk kalimat harus dalam bentuk nakirah. Makanya diartikannya gini, saya memiliki seorang saudara laki-laki yang gitu, telah datang dari Mekah. Kalau yang di atas, ja'a akhun li, ja'anya fi'il, langsung aja umat bilang, akhun sebagai fa'il, li sebagai muta'alik penjelas dari akhun ini, maksudnya saudaranya itu adalah saudara saya. Ini juga nanti dikenal dia sebagai naatnya dari akhun. Tapi naat dari sababiyah ini naat dalam bentuk syibul jumlah. Ja'akhun li, telah datang salah seorang saudara saya, min makata keterangan tempat muta'alik dia, keterangan tempat yang berhubungan dengan datangnya ini ja'a. Nanti begitu. Begitu Bu Ira ya, semoga bisa dipahami Bu. Ustadz, Ya. berarti yang tadi yang li akhun ja'a min makata itu sama dengan ja'a akhi min makata. Beda. Ja'ahi min makata. Kalau Enggak, ini kan sudah jelas. Saudara saya datang dari Mekah. Beda Bu. Nah ini kan umum sudah, umum. Kalau akhun ini kan nakirah. Ya, saya mempunyai seorang saudara yang datang dari Mekah. Seorang saudara, nggak jelas yang mana. Beda nih kalimatnya. Kalau yang pertama, saudara saya datang dari Mekah. Yang kedua, salah seorang saudara saya datang dari Mekah. Yang ketiga, saya punya seorang saudara yang datang dari Mekah. Beda kan? Yang ketiga itu dia bisa dipastikan bahwa dia cuman kan kalau ini kan kalau nomor 2 tadi salah seorang saudara, berarti kemungkinan dia punya saudara laki-laki ada lebih dari satu. Ya. Kalau yang nomor 2, kalau nomor 3 itu seorang saudara saya itu berarti menunjukkan dia memang cuma punya seorang saudara laki-laki itu gimana Ustaz? Apa ini maknanya hanya umum saja, menunjukkan saudaranya belum jelas yang mana. Ini kalau yang ketiga, ini maknanya hanya memberikan makna umum saja. Saya punya seorang saudara laki-laki yang datang dari Mekah. Umum artinya, tidak jelas. Gitu. Yang mana? Bisa jadi dia punya banyak begitu. Artinya hanya seorang saudara laki-laki yang mungkin ada lagi yang lainnya. Begitu Ibu. Artinya hanya memberikan makna umum. Kalau ini khusus gitu ya. Ja'ahi sama juga. Ini kan bisa menunjukkan datang saudara saya dari Mekah. Bisa jadi dia punya saudara yang lain. Cuma yang datang ini saudara saya yang itu loh yang saya maksud. Karena umum. Karena bentuknya khusus. Gitu Bu. Ketiga kalimat ini bisa memungkinkan dia punya banyak saudara lagi yang lainnya. Cuma bedanya antara kalimat 1 dengan 2. Kalimat 1 sudah khusus gitu ya. Dengan the dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang kalimat kedua dan ketiga yang Ibu bilang itu kalimatnya masih umum. Saudaranya yang mana? Saya nggak sebutkan karena saya juga nggak tahu yang datang yang mana. Cuma yang jelas ada saudara saya yang udah datang dari Mekah. Cuma saya nggak tahu, nggak nyebutin dia itu siapa orangnya gitu. Paham Ibu? Oh iya, ya Ibu dapat kabar gini, dapat kabar, Bu, ada saudara nih yang datang dari Mekah. Yang mana ya saudaranya? Kan karena masih umum. Tapi kalau Ibu bilang saudara saya datang dari Mekah karena saya sudah tahu tuh saudara saya datang dari Mekah itu tuh. Makanya saya bilang dengan khusus. Tapi ketika saya nggak tahu ada saudara saya itu datang dari Mekah, tapi saya nggak tahu dia itu siapa ya, makanya saya jebutkannya boleh Ibu dengan yang kedua ini atau dengan yang ketiga tadi. Kalau masih umum. Oh gitu, iya. Nah, Ustaz, bedanya ya? Iya paham, insyaallah. Ya, barakallahu. Iya, memang begitu ya. Artinya ternyata banyak kata mana-mana yang tersirat yang kalau kita paham langsung secara sisi bahasa Arabnya. Susah kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Ya, makanya penting juga belajar bahasa Arab itu ya salah satunya ini agar kita betul-betul memahami secara dalam maksud dari makna-makna. Ini akan berguna sekali khususnya bagi kita nanti kalau menelaah hadis ataupun Al-Qur'an, nanti beda ini umum, ini khusus. Itu mana begini dan begitu. Tidak akan bisa diketahui melainkan bagi mereka yang belajar bahasa. Pak Zabira bagus tanyaannya. Jadi Ibu bisa memastikan perbedaan antara makna kedua ini ya, dua makna kalimat ini. Iya. Nah, Ustaz, kalau li bisa diganti dengan ini nggak Ustaz? Nggak boleh. Kalau yang berakal nggak boleh. Kalau berakal harus pakai li. Tapi kalau yang tidak berakal, Ibu boleh pakai li, boleh indi, boleh. Oh iya. Ibu boleh bilang li kolamun atau indi kolamun, boleh dua-duanya.
Tapi Iya. kalau ibu ingin bilang saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan yang berkaitan dengan keluargaan ya, orang gitu ya, maka wajib pakai li, nggak boleh pakai indi. Li akhun, li ibnun, li ukhtun, Ya. li bintun. Tapi kalau yang nggak berakal, ibu boleh bilang li kolam, indi kolam, li sayyarah, indi sayyarah, li baitun, indi baitun. Begitu Bu ya. Nah, Ustaz. Nah, fahimti? Jazakallahu khairan. Wa yakin. Nah, Ya, barakallah. fahimtu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada lagi yang bertanya lain? Kalau tidak ada, saya yang berikan pertanyaan kepada Ummahat. Coba ya, saya tanya nih sama Ummahat. Coba saya tanya Bu Indri. Bu Indri, pertanyaan dari saya. Siap Bu ya? Pertanyaannya, aina taskunin? Di mana Ibu tinggal? Ibu bilang, saya tinggal di salah satu rumah saya. Masya Allah. Berarti rumah Ibu banyak. Silakan. Lagi di jalan ya Bu? Bu Indri ya? Bu Indri? Aina sautuki? La asma sautaki. Aina saut? Askunu baitun li. Bu Indri? Baik, hilang. Kalau gitu Bu Ading lah. Bu Ading. Ahlan wasalan Bu Ading. Bu Ading? Baik, tidak hari ya. Baik, kalau gitu yang ada aja. Siapa di sini? Bu Opi. Ah, Bu Opi. Ahlan wasalan Bu Opi. Iya, silakan. Coba Ibu jawab. Aina taskunin? Ibu ingin jawab, di mana kamu tinggal? Ibu ingin jawab, saya tinggal di salah satu rumah saya. Bagaimana bilang? Aina taskunin? Askunu fi baitun li. Ah, bagus sekali. Askunu fi baitin li. Masya Allah. Betul Bu ini, betul. Askunu fi baitin li. Fi baitun li. Masya Allah, aku tinggal di salah satu rumah saya. Begini. Betul. Berarti menunjukkan ada lagi rumahnya yang lain ya, ini secara lebih jelas. Ya, askunu fi baitin li. Masya Allah. Bagus sekali. Coba satu lagi. Soalnya dari saya. Bentar Bu Opi, kalau Ibu bilang saya tinggal di rumah saya, bagaimana? Rumah saya yang itu loh yang saya maksud. Bagaimana bilangnya? Askunu fi baiti. Iya, askunu fi baiti. Barakallah. Hasan, cukup Bu Opi, Masya Allah. Baik. Bu Tusti, coba Bu Tusti. Soal dari saya. Ustaz. Iya. Bimaza tadhabina ilal madrasah? Dengan apa Ibu pergi ke sekolah? Ibu bilang, aku pergi ke sekolah dengan salah satu mobil saya. Bagaimana bilangnya? Bimaza tadhabina tuh jadi adhabina ya? Enggak, kalau saya tadhabina anti, ana adhabu. Ana Adhabu. Bagus, adhabu. Ana adhabu ila madrasati. Bagus. Bi saya rotin li. Barakallahu fiik. Bagus sekali. Adhabu ilal madrasati bi sayyaratin li. Masya Allah. Hakada barakallahu fiik. Kalau Ibu ingin bilang saya pergi ke sekolah dengan mobil saya, yang itu mobilnya, dan sudah Ibu khususkan dengan yang Ibu maksud, bagaimana bilangnya? Adhabu ila madrasati bi sayyarati. Hakada, bagus sekali. Adhabu ila madrasati bi sayyarati. Hakada, Masya Allah. Bagus Bu Tusti. Bisa dipahami bedanya ya Bu ya? Iya, bisa. Alhamdulillah. Baik, soal terakhir dari saya. Tafadhol, coba ya, saya minta nih. Bu Indri nggak bisa hidup ya mic-nya ya? Begitu Bu Solihah deh, Bu Solihah. Bebas Bu jawabnya, silakan Bu Solihah, bisa diaktifkan mic-nya. Ma'aman.
Ma'aman tajlisin ya ukhti. Kamu duduk dengan siapa wahai ukhti? Ayo. Saya duduk dengan salah satu anak perempuan saya. Silakan. Ajlisu Hah? ma'a bintun li. Ma'a bin apa ya? Binti ya? Ma'a bintun apa binti Ustaz? Kan ada ma'a zorof. Berarti jadi majrur. Ajlisu ma'a. Ma'a bintin li. Nah itu dia. Ajlisu ma'a bintin li. Berarti artinya aku duduk bersama salah seorang anak perempuan saya. Kalau ingin bilang saya duduk bersama anak perempuan saya. Itu loh yang itu. Bagaimana bilangnya? Ajlisu ma'a binti. Iya, ajlisu ma'a binti. Hakaya. Bisa dipahami bedanya ya, insya Allah Bu Siti Salihah. Ya. Bu Salihah ya, maaf Bu Siti Salihah. Bu Salihah nama-nama ini. Bu Salihah maksud saya, bisa dipahami bedanya ya. Baik ummahat, mudah bisa dipahami ini bedanya antara akhi dan akhun li, bintun dan binti, bintun li dan binti, baitun dan baitul li, kemudian apa? Baiti dan baitun li, sayarati dan sayaratun li dan terusnya. Itu ada perbedaan antara keduanya ya. Kalau kita sandarkan langsung pada domir ya, berarti menunjukkan makna khusus. Kalau kita umumkan dan tambahkan li, berarti bermakna umum yang bermakna salah satu dari apa dan apa. Hakada ummahat, inilah latihan terakhir dari pelajaran yang ke-15. Yang memberikan pada kita juga faedah bahasa Arab ya, yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang ke-11 ini. Ya tentunya kalau umat murojaah pelajaran 11 ini pasti umat akan bisa mendapatkan banyak sekali faedah. Kaidah bahasa Arab yang umat telah pelajari ya dari pelajaran ini. Pertama apa? Umat belajar tentang tasrif daripada fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, dalam pelajaran 11 ini kita sudah belajar tentang penggunaan sin, harful istiqbal. Dan juga saya tambahkan dengan harful tansif, yaitu saufa. Bagaimana penggunaannya. Kemudian dalam pelajaran ini kita juga sudah belajar perbedaan antara manafiyah dengan la nafiyah. Kapan kita gunakan manafiyah yang tidak dan la nafiyah yang artinya tidak juga. Ma bersama dengan madi, la dengan mudhari'. Kemudian dalam pelajaran ini pula kita belajar tentang apa? Perbedaan makna masdar. Apa itu makna masdar dan bagaimana penggunaannya. Yang kelima kita belajar tentang penggunaan kata amma. Yang keenam kita belajar tentang ini dia. Perbedaan makna akhi, akhun li, baiti dengan baitun li dan terusnya. Alhamdulillah dengan demikian maka selesailah pelajaran kita dari pelajaran yang ke-11. Insyaallah dengan selesai pelajaran 11 berarti kita akan memasuki pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-12 bi'idznillah ta'ala. Baik, kemudian di akhir pelajaran ini penulis memberikan pada kita al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Apa saja? Darsa yadrusu, artinya belajar. Kalau yadrusu mudhari'nya ya, sedang belajar atau akan belajar. Sakana yaskunu tinggal. Syakara yashkuru berterima kasih atau bersyukur. Nazala yanzilu, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa ini babnya kalau mudhari itu harus ingat babnya. Yadrusu, jangan yadrisu, jangan yadrosu. Ini bab ke pertama. Fa'ala yaf'ulu, batu kali. Darasa yadrusu, sakana yaskunu, syakara yashkuru. Nazala yanzilu. Jangan dibaca nazala yanzalu atau yanzulu. Hati-hati. Kalau umat menggunakan mudhari harus ingat babnya. Nazala yanzilu artinya turun atau tinggal. Ini tergantung dari konteksnya. Kalau umat bilang sa'anzilu hadal bait, artinya saya akan tinggal di rumah ini. Sama dengan askunu, artinya singgah. Kalau nazala, kalau sakana yaskunu, tinggal menetap. Tapi kalau nazal umat bilang anzilu hadal bait, saya akan meninggali akan singgah di rumah ini. Hazal bait, anzilu hadal bait atau fi hadal bait pakai fi. Aku akan singgah di rumah ini. Berarti kalau anzala atau anzilu ini nazala yanzilu bersambung dengan sebuah tempat, berarti makna dari nazala yanzilu artinya adalah singgah. Hanya singgah ya, kemudian nggak menetap lama. Itu namanya nazala yanzilu. Kalau bersambung dengan tempat. Tapi kalau anzilu min berarti artinya turun.
Anzilu minal hafilah. Aku akan turun dari bis. Ini bedanya ya. Kalau tempat tinggal berarti singgah. Tapi kalau kendaraan atau dari tangga, dari sebagainya berarti artinya turun. Anzilu. Tergantung konteks kalimatnya. Perhatikan nih di Al-Quran pun demikian. Nanti umat dapatkan kata nazala yanzilu. Ada yang bermakna turun, ada yang bermakna singgah. Bisa umat perhatikan nanti dalam ketika umat mentadaburi Al-Quran. Ada beberapa ayat yang makna nazala turun. Sebenarnya lagi nazala artinya singgah. Baik, kemudian bahasa ya bahasu artinya mencari. Dan saya ingatkan kembali, ketika umat menggunakan kata bahasa ya bahasu, maka objeknya atau maf'ul bihnya wajib menggunakan an. Contoh, saya ingatkan nih. Umat buat kalimat saya sedang mencari buku saya. Umat bilang abahasu. Nggak bisa langsung abahasu kitabi. Nggak bisa, objeknya begini. Kata abahasu objeknya harus disandarkan dengan kata an. Abahasu an kitabi. Aku sedang mencari buku saya. Ustadz, annya saya terjemahkan dari nggak? Ustadz, annya saya terjemahkan dengan tentang nggak? Nggak usah. Karena memang an ini selalu biasanya bersambung dengan kata abahasu ketika kita ingin menyandarkannya kepada objek atau maf'ulun bih. Begini. Aku sedang mencari pulpen saya. Abahasu an qalami. Begitu. Saya sedang mencari kacamata saya. Abahasu an nazarati. Dan seterusnya. Pakai an ya. Jangan lupa nih. Kemudian sa'ida yas'adu artinya naik. Naik dalam artian dia bukan naik kendaraan, tapi naik gunung, naik tangga, ya, naik ke lantai dan sebagainya. Kalau naiknya kendaraan, kita sudah belajar rumahat, kita gunakan rokiba yarkabu. Bedakan ini maknanya ya, hati-hati. Kalau mat ini bilang saya akan menaiki bis, berarti pakai arkabu. Arkabu al-hafilah. Tapi kalau mat ini bilang saya akan naik gunung, berarti pakainya sa'ida yas'adu, as'adul jabal. As'adul jabal. Aku akan naik gunung. Saya akan naik lift, as'adu mis'ad. Lift itu bahasa Arabnya mis'ad, al-mis'ada. Saya akan naik tangga, as'adu sullama. As'adu as-sulam. Sulam itu tangga, sulam. Ini bedakan ya, kalau roki bayar kabu naik kendaraan, kalau sa'ida yas'adu naik dari satu permukaan. Itu bedanya. Baik, kemudian kita lanjutkan kosakata baru yang telah kita dapatkan di sini. Apa saja? Arafa ya'rifu, artinya mengetahui. A'riful logatal arabiyah, saya mengetahui dan memang bisa bahasa Arab. Kalau mau ingin tanya ke orang, apakah kamu bisa bahasa Arab? Pakainya a'rifu. Ata'riful logatal arabiyah, ini bahasa Inggrisnya you can speak Arabic gitu ya, dan sebagainya dah. Saya kurang begitu paham ya. Arafah ya'rifu, jadi kalau mau tanya ata'rifu logah al-arabiyah, maksudnya you can speak Arabic atau sebagainya, pakainya ini arafah. Ata'rifu aja bukan hanya tahu, tapi dia bisa. Ata'rifina logah al-arabiyah, gitu. Apakah kamu tahu bahasa Arab? Qalil-qalil, ya dikit-dikit, ya bisa juga begitu. Tapi nggak bagus qalil-qalil. Bilang aja na'am a'rifu lugha arabiyah. Na'am a'rifu lakin laisa bikatsir. Bilang gitu. Na'am a'rifuha. Iya, saya tahu tapi nggak begitu bisa. Na'am a'rifuha lakin laisa bikatsir. Iya bisa tapi nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Ini baru. Lakin laisa bikatsir atau lakin qalil, nah tapi sedikit saja. Tapi nggak bisa apa, lakin qalil, dikit-dikit. Nggak bisa. Kalau qalil diulang, bukan bahasa yang baik. Mata yamutu, mati. Mati nggak butuh objek. Dia jumlah apa? Fi'il lazim, tidak butuh objek. Nasi itu, aku lupa. Dari kata nasiya yansa. Nasi itu, apa Ustadz? Nasi itu al-wajib al-manzili. Ustadz maaf ya, saya lupa PR. Apanya Ustadz? Nasitul kitab. Maaf Ustadz, saya lupa bawa kitabnya. Nasitul kitab. Apa Ustadz? Nasi tahu. Nggak bisa. Nasi tahu jadi nasi tempe. Nasi tahu kamu lupa, melupakannya. Nasi itu kami, artinya saya lupa. Kalau kamu lupa, nasi tak. Gitu. Nasi tak. Kalau kamu perempuan lupa, nasi ti. Jadi kata nasiya. Nanti tinggal ubah-ubah.
Nasya yansa. Ini ya. Fi'il mudhari'nya yansa. Tinggal umat ganti. Ansa, saya akan lupa. Biasanya kalau mudhari disambungkan dengan apa? Dengan larangan. La tansa. Jangan kamu lupa. La tansa dan seterusnya. Ini nasya artinya lupa ya, nasitu. Lanjut. Qoribun akriba artinya teman atau apa? Kerabat, sahabat. Kerabat, saudara, keluarga dekat maksudnya. Qorib. Jamanya akriba. Unwan jamanya anawin artinya tema judul bisa nih kalau dalam kitab. Ma unwan hadal kitab, apa judul kitab ini. Tapi kalau unwan kepada rumah, aina taskun ya akhi. Askunu fi Narogong misalnya, askunu fi Tambun, askunu fi Pekayon, askunu fi Galaksi. Ma unwanuk, apa alamatnya? Itu artinya. Tapi kalau unwan dalam kitab berarti artinya judul. Bitaqah jamanya bitaqah yaitu kartu ya. Bitaqah itu kartu. Kalau bilang bitaqah syakhsiyah berarti KTP. Bitaqah bankiyah berarti ATM. Gitu aja tinggal bitaqah. Bitaqah kartu ya. Kalau mat bilang bitaqah syakhsiyah dari kata syakhsun itu orang. Jadikan sifat syakhsiyah artinya KTP. Hada au hadihi bitaqah syakhsiyati. Ini KTP saya. Kalau bitaqah bankiyah artinya apa? ATM. Bankiyah. ATM. Kartu bank. Artinya apa? ATM. Bitaqah bankiyah. Baik, ini contoh dari beberapa kosakata baru yang alhamdulillah ta'ala kita dapatkan dari pelajaran yang ke-15 ini. Dengan demikian maka selesailah pelajaran kita dari pelajaran ke-11. Inilah kita akan masuk mukadimah di pelajaran yang ke-12. Cukup ya, tidak ada yang tanyakan? Insyaallah. Ustaz, Ya, silakan. di pelajaran 11 ini rumus fi'il madhi mudhari'nya dipakai semua ya? Maksudnya dipakai semua. Fa'ala yaf'ulu sampai fa'ilai Betul. yaf'ila ya. Ya, dipakai. Itu dipakai semua. Dipakai 1 Sudah. sampai 4-nya dipakai. Sebagaimana yang pernah kita bahas Ibu ya sama-sama di pelajaran 10. Penulis hanya menyampaikan 4 bab saja. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, tentunya, sama fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Iya, sampai 4 itu aja. Bab kelima fa'ila yaf'ilu dengan atau bab kelima fa'ulu yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu itu tidak disampaikan oleh penulis. Karena sebagaimana saya sampaikan untuk bab fa'ila yaf'ilu yang hasiba yahsibu, ya, kemudian labisa yalbisu, labasa yalbisu dengan labisa yalbasu berbeda ya. Lalu hasiba yahsibu yang bab itu hanya sedikit sekali jumlahnya, makanya nggak disebutkan. Adapun yang fa'ulu yaf'ulu seperti karuma yakrumu, kaburo yakburu, kasuro yaksuru, sawuro yasguru, yang artinya kecil, banyak, besar, itu kan kata sifat tapi dibentukkan fi'il, makanya tidak dibahas oleh penulis. Begitu Bu Menik. Ya, jadi hanya 4 bab yang dipelajari dalam pelajaran ini. Bab 5 dan 6 itu tidak disampaikan. Baik. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh ummahat, kalau kita sudah belajar bab fi'il mudhari', jangan sampai ummahat salah menyebutkan fi'il mudhari', salah pada babnya. Karena ada beberapa fi'il saya sampaikan yang secara hurufnya sama tapi babnya beda-beda arti. Bagaimana contohnya? Kemarin tuh saya berikan PR tentang labisa, bukan ke ummahat, artinya ke tempat yang lain. Salah dia, labisa yalbasu. Kalau labisa yalbasu, ada labisa yalbasu. Artinya memakai baju. Labisa babnya fa'ila yaf'alu. Artinya mengenakan pakaian. Labisa yalbasu. Ternyata dijawabnya dengan labasa yalbisu. Pakai bab yang fa'ala yaf'ilu. Itu artinya rancu atau ragu. Beda bab. Sama kan tulisannya nih. Tuh. Sama-sama lam ba'sa. Tapi beda bab. Yang atas labisa yalbasu. Artinya mengenakan pakaian. Yalbasu fa'ala yaf'alu. Apaan fa'ila yaf'alu. Adapun yang kedua,
dibacanya labasa fa'ala yalbisu. Fa'ala ini labasa yalbisu. Fa'ala yaf'ilu. Ini artinya ragu atau dia apa? Ragu, tidak yakin dan sebagainya. Rancu dan sebagainya. Labisa apa labasa yalbisu. Beda nih mananya. Lihat di Al-Qur'an ya banyak ummahat. Ada nanti pakai yalbasu, nanti artinya mengenakan pakaian, nanti ada yalbisu ragu atau dia rancu dan sebagainya. Ini artinya menunjukkan artinya beberapa fiil ada yang salah bab, bisa salah arti. Hakada ummahat. Baik, saya kira cukup untuk pelajaran 11 ini. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Ustadz Afwan mau tanya. Silakan. Ustadz, ini yang semua fiil-fiil ini, basicnya kan fiil madi, fiil mudhari, masdar. Ustadz kan kemarin gitu adalah bentuk Betul, ketiga. betul. Kita sudah belajar masdar, berarti ada masdar ya. Kalau masdar lihat di kamus ya. Karena masdar bukan hafalan. Masdar itu bukan apa? Mentasrifan. Dia harus lihat ke kamus gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya Ustadz, apakah semua fiil itu pasti ada masdarnya atau mungkin ada masdar yang memang tidak punya fiil? Pasti ada masdarnya. Nggak mungkin nggak ada. Karena masdar itu adalah, karena sebagian orang masdar. Masdar itu asal. Pokok asal dari satu kata. Bahkan kalau kita belajar lebih jauh, nanti insya Allah, kalau umat misal belajar lebih jauh, misalnya umat gunakan kitab lain. Misal umat belajar kitab Al-Ajurumiyah. Ya punyanya Ibnu Ajurum misalnya. Beliau bermadhab Kufah. Madhab beliau dalam bahasa bermadhab Kufah. Nah kalau orang-orang Kufah mengatakan fiil itu asalnya dari masdar. Jadi asalnya ada fiil madi, fiil mudhari itu dari masdarnya. Gitu. Kalau dari orang mazhab Basrah bilangnya masdar itu datang dari fiil. Artinya membuat satu tasrif yaitu dari fiil. Tapi sebagian bilang dari masdar. Makanya masdar sama fiil itu pasti harus ada, Bu. Jadi kalau fiil ada fiil madi, fiil mudhari pasti ada masdar. Kalau masdar itu asal pokok kata. Makanya dia tidak bisa apa? Kita tasrifkan kalau masdar. Karena dia asal katanya. Orang Arab bilang begitu, kemudian ditasrifkan dalam bentuk fiil begitu. Makanya masdar itu pasti wajib ada. Kalau ada fiil pasti ada masdar. Karena itu asal katanya gitu, Bu. Kan ada beberapa fiil yang cuma misalnya kayak fiil jamid gitu, Ustadz. Itu ada masdarnya nggak, Ustadz? Yang fiil jamid. Ya, kalau yang fiil jamid artinya dia fiil yang memang tidak bisa diubah menjadi madi dan mudhari. Artinya apa? Hanya bisa madi saja, ada yang bisa madi mudhari enggak ada. Misalnya. Iya. Gitu. Betul, tapi dia ada masdarnya, Bu. Oh, tetap ada masdarnya? Ada. Oh, iya. Iya. Ya, nah, Ustaz. Nah, cukup? Cukup, Ustaz. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau untuk kata laisa nggak ada ya. Laisa nggak ada masdarnya, betul. Laisa nggak ada. Laisa itu dia jamid, beku, dia nggak ada. Bentuk mudhari'nya nggak ada. Amarnya juga nggak ada. Hanya madi saja. Sebagian ada yang begitu, hanya madinya aja. Begitu mungkin Bu Ira tanyanya. Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Cukup saya kira pelajaran yang ke-11. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan sedikit membahas ya, karena waktu kita sudah mau asar, bentar lagi. Maka kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-12. Ad-darsu ats-tsaniyah asyar, pelajaran 12 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini. Yang tentunya dalam pelajaran ke-12 ini, di kesempatan hari ini kita mungkin hanya baru membahas sedikit ya dari pembahasan yang insya Allah mencukupkan waktu kita. Dalam pelajaran 12 ini, kita akan kembali belajar tentang penguasaan perubahan dhamir fa'il yang terjadi pada fi'il baik mufrad maupun jamak. Artinya begini. Dalam pelajaran 11 kita sudah dikenalkan oleh penulis tentang beberapa tasrif dari fi'il mudhari bersama dengan dhamirnya. Bagaimana kita telah dapatkan beberapa dhamir saja sebetulnya, belum semuanya.
Baik, contoh lah di sini. Saya ngambil kata zahaba. Zahaba madi. Kalau madi kita sudah belajar semua ya. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Anta, zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtuna. Untuk antuna, zahabtu, zahabna. Nah, mudorenya kan yazhabu begini, Umar. Babnya kita sudah belajar ya di pelajaran 10. Babnya yazhabu. Dia babnya fa'ala yaf'alu, zahaba yazhabu. Nah, ketika kita tasrifkan, yazhabu dia pergi. Yazhabu dia pergi. Kalau mereka pergi, sudah di pelajaran 11. Yazhabuna. Yazhabuna. Kalau misalnya yang perginya dia perempuan, kita belajar juga sudah. Tazhabu. Tazhabu. Kalau mereka perempuan yang pergi, kita bilang yazhabna. 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 Hunna yazhabna. Itu ya. Nah, ada beberapa yang belum kita pelajari ya secara lebih khusus ya, yaitu adalah domir anti dan antunna. Anta tazhabu, antum tazhabuna. Nah, di dalam pelajaran 12 ini penulis akan lebih menekankan kepada kita bentuk perubahan fi'il mudhari' bersama domir perempuan, domir muannas, khususnya pada kata tazhabin, bentuknya anti, tazhabin, nih, dengan tazhabna, yaitu kalian perempuan. Artinya, pelajaran 12 ini menjadi pelajaran pelengkap dari perubahan tasrif pada pelajaran 11 yang belum disinggung secara lebih dalam. Yaitu domir anti, antunna, hiya, hunna yang lebih akan kita fokuskan pada domir perempuan. Karena laki-laki itu ada di 11, 12 di domir muannas. Anti tazhabin, antunna tazhabna. Nanti ana adhabu, nahnu nadhabu. Sehingga nanti dengan selesai pelajaran 12, penulis hanya tinggal menyimpulkan di pelajaran 13 tentang perubahan tasrif fi'il mudhari' bersama dengan domirnya. Jadi setelah 12 sudah selesai, nanti semua tasrifnya tinggal disimpulkan oleh penulis di pelajaran yang ke-13 insya Allah. Jadi ibaratnya 12 ini pelengkap ya dari tasrif sebelumnya yang penulis ingin sampaikan lebih dalam bersama dengan contoh-contoh kalimat. Karena kalau semua belajar secara hafalan tidak dibentukkan dalam kalimat kurang sempurna. Nah, 11 itu baru disampaikan tentang sedikit ya dari artinya mungkin nggak ada Umar pernah lihat ya. Hanya dari bentuk apa? Contoh percakapan yang diususkan pada muzakkar. Adapun 12 insya Allah kita akan lebih khususkan kepada domir muannas. Dengan contoh-contohnya dan latihan-latihannya insya Allah. Kemudian tidak hanya itu saja, inti poinnya ya. Poinnya yang pertama ini membahas tentang perubahan domir fa'il bersama dengan fi'il mudhari'. Hingga nanti setelah 12 selesai, 13 kesimpulan, 14 sudah belajar fi'il amr, 15 fi'il nahi dan seterusnya. Beda lagi bentuknya. Jadi 12 ini pembahasan akhir dari tentang tasrif fi'il mudhari' bersama dengan domirnya. 13 kesimpulan. Ini inti poin yang pertama akan kita bahas. Yang kedua, seperti biasa pasti ada beberapa poin-poin tambahan sebagai tambahan kaidah yang mesti kita ketahui. Yaitu dalam pelajaran 12, biidznillah penulis juga akan menyampaikan pada kita tentang kaidah tambahan ya. Itu kaidah perbedaan antara penggunaan kata inna dan anna. Artinya kapan ya kita menggunakan inna dan kapan anna. Secara makna sama. Bermakna taukid sesungguhnya. Tapi kadang-kadang dalam bahasa kita kalau inna sesungguhnya, kalau anna diartikan bahwasannya. Ya padahal bermakna sama dalam bahasa Arab. Bermakna taukid. Cuma kita membedakannya bagaimana, kapan ya kata kita menggunakan inna dan kapan kita menggunakan anna. Nah ini akan dibahas nanti bismillah dalam pelajaran ini. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mengenal dan menghafal tentunya nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ya barangkali ada di antara kita yang belum tahu nama-nama hari diungkapkan dalam bahasa Arab bagaimana. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak ada Minggu. Ya, Ahad itu dari Islam. Ahad. Ahad. Jadi Ahad itu hari pertama. Ahad. Hari kedua Isnan. Jadi Yaumul Isnain gitu. Selasa, Salasah 3. Hari ketiga hari Selasa. Yaumul Sulasa. Yaumul Arbi'a. Arbi'a itu hari keempat. Rabu jadi Arbi'a. Arbi'a bahasa Arabnya. Mirip dengan bahasa kita Arbi'a. Khamsah. Jadi Yaumul Khamis. Hari kelima hari Kamis. Dalam bahasa Arab ini Indonesia ngambilnya Kamis. Jadi Khamis. Yaumul Jumu'ah. Sama ya bahasa Arab. Hari Jumat. Hari Sabtu, Yaumus Sabat.
Udah selesai. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Maka di Arab kalau liburnya itu hari Jumu'ah dan hari Sabtu. Hari kerjanya 5 hari, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, sama Yaumul Khamis. 2 hari libur, Jumu'ah dan hari Sabat. Nah, mahtifillah azanallahu wa yakuna jamian, ini mungkin beberapa mukadimah sampaikan tentang apa yang akan kita pelajari dari pelajaran 12 ini. Seperti biasa, sebelum ini menyampaikan pada kita latihan-latihan untuk penguasaan 3 kaidah ini, akan penulis awali dengan bentuk percakapan. Dan dalam percakapan ini akan kita dapati beberapa contoh ya dari kaidah yang akan disampaikan oleh penulis secara lebih terperinci di dalam latihan-latihannya. Ini waktu kita qadarullah ya sudah mau habis, maka kita baca sama-sama saja langsung Ummahat untuk terjemah dan maknanya secara lebih dalam tentang kalimat ini apa, mana apa, percakapannya apa. Kemudian umat nanti praktek 2 orang, tentunya tidak bisa hari ini ya. Nanti di pekan berikutnya kita lanjutkan. Kita hari ini hanya bisa membaca sama-sama dulu ya. Silakan dibuka kitabnya pelajaran 12. Kita baca sama-sama terlebih dahulu percakapan pelajaran yang ke-12 ini. Langsung aja saya akan perdengarkan pada Ummahat. Cukup dengarkan dulu yang pertama, dengarkan. Kemudian yang kedua saya baca lagi. Kemudian Ummahat ikuti bacanya secara sama-sama. Gak apa-apa dibuka aja nanti mic-nya secara sama-sama. Nanti untuk praktek dan juga makna dari percakapan ini, karena pembahasannya mungkin butuh 20 menit ya atau 15 menit. Waktu kita sudah mau habis, makanya dibahas di pekan depan. Ini hanya cukup membaca saja. Dengarkan baik-baik bacaannya ya. Saya bacakan dulu, kemudian nanti yang kedua saya bacakan, Ummahat ikuti bacaannya. Dengarkan dulu, biar umat perhatikan harokat-harokatnya dan cara membacanya. Istami'na jayidan, dengarkan baik-baik, cukup dengarkan dulu. Mada taf'alina ya Umma Ahmada? Abahasu 'anid dawa'i alladhi akhaltuhu minal mustashfa amsi. Huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Kaifa halukil yawma? La'allakil yawma ahsanu. Na'am, ana al-yawma ahsanu walhamdulillah. Mata tadhhabina ilal mustashfa? Sa'adhhabu ba'da sa'atin insyaallah. Ma'a man tadhhabina? Sa'adhhabu ma'a Ahmada. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Na'am, a'rifuha. Ismuha ad-doktoratu Su'adu. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Madza taf'aluna ya abna'i? Naktubul wajibati. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Na'am, nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Ayya suratin tahfadhuna al-ana? Amma ana fa'ahfadhu suratal mulki. Wa amma ha'ula'i fayahfadhuna suratal qalami. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Nahnu al-ana nal'abu. Afi waqtil 'amali tal'abna? Mata taqra'na durusa? Mata taqra'na durusa? Wa mata taktubna al-wajibat? Nahnu qara'na durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Ahsantunna ya banati. Hakada taf'alu tilmidatul mustahidat. Mata talhabna li ziyarati khalatikunna? Ata'arifna annaha maridatun? Na'am, na'arifu dhalika. Syafahallahu. Sanadhabu li ziyaratiha hadal masa'a insyaallah. Ya Ahmadu, ata'arifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Qala li Yusufu, innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Azunnu annahum sayarji'una yawmas sabti insyaallah. Wal'an istami'na jayidan hadhil qira'ah wa antunna karirna hadhil qira'ah. Sekarang dengarkan umat semua dan semuanya kalau bisa memungkinkan menghidupkan mic, artinya bisa mengkondisikan tempatnya untuk menghidupkan mic, silakan hidupkan saja, kita akan baca secara sama-sama. Istami'na wa karirna hadhil qira'ah, dengarkan dan ulangi bacaannya.
Mada taf'alina ya Umma Ahmada? Mada taf'ali Umma Ahmada? Ahmada. Abhasu 'anid dawa'il ladzi akhaltuhu minal mustashfa amsi. Abhasu 'anid dawa'il ladzi akhadtuhu minal mustafa amsi. Huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Kaifa halukal yawma? Huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Yawma La'allakil yawma ahsanu. Na'am, anal yawma ahsanu walhamdulillah. Na'am, ana yawma ahsanu walhamdulillah. Wa mata tadhhabina ilal mustashfa? Mata tadhhabina ilal mustashfa? Sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallah. Sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallah. Ma'aman tadhhabina? Ma'aman tadhhabina? Sa'adhabu ma'a Ahmada. Sa'adhabu ma'a Ahmada. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Na'am, a'rifuha ismuha ad-doktoratu Su'adu. Na'am, a'rifuha Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mada taf'aluna ya abna'i? Naktubul wajibati. Atafhamuna durusa jayyidan? Na'am, nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Ayya suratin tahfaduna al-ana? Amma ana fa'ahfadhu suratal mulki. Wa amma haula'i fayahfadhuna suratal qalami. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Nahnu al-ana nal'abu. Afi waqtil amali tal'abna? Mata taqra'na durusa wa mata taktubna al-wajibat? Nahnu qara'na durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Ahsantunna ya banati. Ahsantunna ya banati. Hakadha taf'alu tilmidhatul mustahidat.
Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna? Ata'rifna annaha maridatun? Na'am na'rifu dzalika. Syafahallahu. Sanadhabu li ziyaratiha hadzal masa'a insyaallah. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul Qala li Yusufu. Innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Azunnu annahum sayarji'una yawmas sabti insyaallah. Baik, Ummahat, azan ya Allah wa yakuna jami'an. Mohon maaf ya, ini karena sebentar lagi waktu asar. Mungkin pelajaran kita baru bisa sampai sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan di pekan depan Allah mudahkan kita kembali melanjutkan pelajaran ini, dan mudah-mudahan dimudahkan, tidak ada kendala apapun. Bismillah, dan mudah-mudahan semuanya ditetapkan oleh Allah istiqomah dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadam ini ya Ummahat, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ana pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila liqa'i fil muhadaratil qadimah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'assalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan.